Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susanti. Saya berasal dari Kebumen ya. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas VGRI Semarang. Kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber. Di sini saya akan membahas, menanyakan tentang solusi-solusi yang bisa diambil, yang dapat diambil untuk beberapa permasalahan. Bagaimana pendapat beliau tentang solusi yang akan saya ambil, bagaimana masukan-masukan beliau dari beberapa solusi tersebut, atau mungkin ada alternatif lain. Nanti kita akan menanyakan itu kepada beliau. Untuk narasumber kali ini masih sama dengan narasumber yang lalu. Beliau adalah Bu Puji Warasi, rekan kerja saya. Beliau sudah mengajar dari tahun 2004, sudah lumayan lama. Jadi memang pengalaman mengajarnya juga sudah lumayan banyak gitu. Oke, langsung saja nanti kita kenalan lagi dengan beliau, Bu Puji. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya di sini sebagai narasumber dari rekan saya Bu Susanti yang sedang melaksanakan PPG dalam jabatan. Ya, sebenarnya kalau pengalaman ya mungkin masih kalah banyak dengan teman-teman yang lain, tapi mudah-mudahan dengan pengalaman saya yang belum begitu banyak bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh Bu Susanti. Iya, Bu Puji, langsung saja ya kita bahas inti dari tujuan wawancara ini. Kita ngobrol-ngobrol saja ya Bu ya, biar terkesannya itu kita tuh sharing gitu ya, sering sharing kan, jadi berbagi ilmu gitu. Tapi lebih tepatnya sih saya meminta ilmu dari Bu Puji biar banyak banyak pengalaman gitu ya. Jadi seperti ini Bu, yang kemarin sempat kita obrolkan juga yang waktu itu ya Bu ya. Jadi yang pertama kita kan permasalahannya itu tentang antusias siswa dalam pembelajaran matematika, dari beberapa solusi yang berdasarkan kemarin literaturnya, terus juga yang sudah kita obrolkan kemarin juga. Itu kan saya simpulkan ada 2 solusi gitu Bu. Makanya itu yang pertama pakai PBL dan participatory learning. Kemudian nanti medianya adalah pakai permen, PowerPoint dan juga LKPD. Kemudian yang kedua solusinya sama pakai PBL juga, tapi di sini metodenya itu pakai peer teaching gitu Bu. Seperti yang kita bahas kemarin kan ya. Nah, untuk medianya sendiri permen juga, PowerPoint dan juga LKPD. Nah, berdasarkan hasil kajian literatur dan juga wawancara yang kemarin itu, solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalahnya ini ya memang akan saya pakai itu model PBL Bu. Model PBL, kemudian metodenya itu tutor sebaya atau peer teaching ya, bahasa kerennya ya. Untuk medianya sendiri nanti pakai permen, terus PowerPoint dan juga LKPD gitu Bu. Nah, kalau rencana saya itu nanti problemnya, kalau PBL itu kan berbasis problem ya Bu ya, berbasis masalah gitu ya. Nanti masalah yang saya berikan itu tentang sebuah acara anak-anak itu yang kalau anak-anak biasanya kan seneng ya kalau ulang tahunnya itu dirayakan ya. Nah, itu biasanya kan ada kuenya, ada tumpengnya, tapi lebih identiknya dengan kue ulang tahun ya Bu. Nah, di situ gimana sih cara membagi kue-kue ulang tahun itu, seumpama itu kan biasanya kalau nggak bentuk lingkaran, bentuk kotak kayak gitu, gimana cara membagi kue tersebut seperti itu. Kemudian nanti dibagikanlah kepada anak-anak. Setelah itu mereka akan saya bagikan kelompok Bu. Jadi satu kelompok berisi 3 anak. Kebetulan karena
siswanya ada 27, jadi pas gitu ya. Nanti setiap kelompok saya berikan permen, sejumlah permen, umpamanya setiap kelompok 18 biji. Nanti terserah mereka akan membagikan kepada anggota-anggota mereka gimana caranya gitu Bu. Menurut Bu Puji, apakah nanti ada masukan atau tanggapannya seperti apa Bu? Ya, seperti yang kita obrolkan kemarin ya, kita kan sudah agak banyak ngobrol-ngobrol kemarin ya tentang solusi-solusi yang mungkin bisa digunakan atau bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada kemarin. Ya, salah satunya mungkin yang itu mau menggunakan PBL dan beberapa metode. Menurut saya tentang penggunaan metode apa tadi yang Pak peer teaching itu, kalau saya sih mungkin karena saya itu sudah berumur atau tua ya, mungkin bahasanya dulu makainya tutor sebaya. Kalau bahasa sekarang kan keren-keren. Kadang saya juga kesulitan. Sebenarnya sudah menggunakan tapi kesulitan. Ya, kalau yang iya, jadi kayak tutor sebaya atau peer teaching ya. Ya itu mungkin itu cocok, bisa digunakan, dan untuk anak-anak kelas 4 itu juga sudah cocok lah, sudah bisa diterapkan, apalagi tadi dengan media-media kontekstual itu yang dekat dengan dunia anak, sesuai benda nyata, itu biasanya menarik minat siswa, menarik antusiasme siswa. Dan biasanya kalau anak-anak sudah tertarik, sudah senang, biasanya untuk masuk ke pelajaran, masuk ke materi itu mudah seperti itu. Jadi menurut saya sih itu sudah cocok, bisa diterapkan, ditambah dengan media-media yang sudah direncanakan, itu bisa dilaksanakan untuk pembelajaran. Iya Bu, jadi mungkin nanti tinggal pengembangan saja ya Bu ya. Ya, terima kasih nih udah dikuatkan ini, jadi tambah yakin ya, tambah mantap, semakin mantap gitu Bu. Tinggal nanti eksekusinya. Nah selanjutnya nih Bu, yang kedua itu ya mengenai literasi Bu. Jadi kemampuan siswa itu kan dalam memahami suatu isi bacaan dalam suatu teks cerita itu kadang masih rendah gitu ya, karena mungkin ya memang literasinya. Nah di sini solusi yang saya dapatkan dari beberapa literatur kemarin, yang pertama memang pakai PBL yang dipadukan dengan discovery learning. Terus nanti pendekatannya kontekstual, medianya itu ada beberapa media. Yang pertama ada artikel, terus gambar-gambar, terus LKPD nanti. Nah, itu nanti dari gambar itu saya berikan gambar-gambar yang berbeda dari masing-masing kelompok gitu Bu. Jadi biar mereka itu punya permasalahan masing-masing gitu Bu. Untuk yang kedua, solusinya sama pakai model PBL, cuma nanti dipadukan dengan CIRC gitu Bu. Kemudian ada juga nanti dipadukan juga mengambil salah satu bagian dari sintaks pada model pembelajaran snowball throwing juga. Itu umpamanya untuk pas baca teks kayak gitu. Nah nanti untuk medianya sendiri itu ya tadi seperti yang sudah saya sebutkan, artikel, gambar-gambar, kemudian powerpointnya nanti mungkin untuk mencontohkan beberapa artikel yang misalkan biar artikel secara umum gitu. Nanti kalau yang untuk masing-masing kelompok mungkin bisa diprintkan. Nanti juga ada LKPD-nya. Nah, itu nanti kalau pas snowball drawing itu dikasih lagu gitu. Kemarin ada sempat masukan dari guru pamong saya, itu misalkan diiringi dengan musik atau dengan
sambil bernyanyi bersama gitu ketika snowball throwing. Terus kenapa saya juga mengaitkan dengan CIRC? Karena di situ juga kan eh, salah satu salah satu kelebihan dari CIRC itu kan meningkatkan cara berpikir kritis, kreatif, dan juga menumbuhkan rasa sosial yang tinggi gitu Bu. Nah, eh kira-kira ada masukan nggak Bu, kayak umpamanya nih problem apa yang bisa diterapkan, atau misalkan teks-teks apa yang sekiranya cocok gitu. Untuk itu materi bahasa Indonesia ya, materi bahasa Indonesia tentang bacaan atau memahami isi bacaan. Tadi masih menggunakan PBL Iya. sama metode apa tadi? Metodenya nanti CIRC. iya itu masih termasuk modelnya, cuma Iya, modelnya dipadukan ya ya. Nah, itu juga sudah bagus menurut saya, apalagi dilengkapi dengan media-media yang tadi ada artikel, ada gambar-gambar, itu biasanya menarik minat. Biasanya anak lebih suka membaca, karena kalau membaca yang yang bentuk tulisan-tulisan monoton seperti itu kan biasanya anak muda bosan. Itu sudah bagus sekali medianya. Kemudian dengan metode snowball throwing ini untuk istilah-istilah yang itu saya suka keceletot ini. Ya, itu sudah bagus sekali. Menurut saya sudah bagus, sudah kreatif, dan bisa menyenangkan bagi anak, apalagi nanti di prakteknya mau ada iringan musik. Nah, kita membuat anak bergembira, jadi seperti tidak sedang belajar, tapi sambil belajar sambil bermain. Itu kan yang biasanya membuat anak lebih suka, tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan. Nah, mungkin untuk kita mengambil masalah dari segi apa? Aduh, saya bingung ini kalau ditanya masalah sebenarnya, karena saya jarang menganggap ada masalah sama sebetulnya. Jadi masalah yang berkaitan dengan bacaan ya, seperti itu. Ya, mungkin kita bisa mengangkat tentang masalah-masalah sosial, banjir, kehidupan sosial, atau misalnya yang dekat SD itu kesenjangan sosial, kayak gitu, bacaan-bacaan tentang seperti itu mungkin kan banyak. Apalagi kalau menurut saya sih, kita cari masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, bisa ya kan, banyaklah yang kehidupan masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti jenengan bisa cari-cari, bisa gali-gali ke anak, kira-kira apa kehidupannya, bukan ke anaknya sih. Kalau anak malah nanti tidak tahu. Bu, ya nanti mungkin istilahnya cari permasalahan yang bisa diangkat dari, maksudnya cari teks yang isinya itu tentang permasalahan di kehidupan yang memang sering dihadapi oleh siswa gitu ya. Iya, umpamanya misalkan permainan tradisional, bisa itu ya Bu ya. Untuk permainan tradisional ini kan sudah hampir punah. Nah, itu bisa diangkat, kenapa permainan tradisional sudah punah, penyebabnya apa, dan anak-anak sekarang itu jarang sekali yang tahu permainan-permainan. Jangankan memainkan, tahu. Iya, karena sudah tergerus oleh perkembangan zaman ya. Ada di satu sisi ada positifnya, tapi di sisi lain juga ada negatifnya ya. Itu bisa kita cari bacaan-bacaan yang yang tentang itu. Bisa itu dari masalah ya. Mungkin nanti saya carikan permainan-permainan tradisional, teks-teks yang tentang itu, atau artikel-artikel tentang permainan tradisional. Iya. Ternyata permainan tradisional itu seperti ini gitu ya. Iya, betul. Padahal itu tadi spontan, Bu.
Tadi spontan saya, oh iya ya, permainan yang bukan permainan, permasalahan yang dekat itu apa ya? Iya juga. Oh iya bener. Seperti yang kita ketahui nih, kita memang kalau sore-sore gini ini masih ada anak-anak yang datang ke sekolah ya Bu ya. Itu pada main bola sebenarnya, bener sebenarnya ini ya oke-oke saja ya, ada dampak positifnya juga, mereka jadi nggak terlalu pegang HP, nggak terlalu main gadget gitu ya Bu ya. Itu juga bagus sebenarnya, anak-anak datang itu di samping di samping anak lepas dari gadget, itu juga bisa olahraga juga, itu malah malah ada nilai olahraganya. Yang jelas kalau anak-anak sekarang itu kan tidak bisa lepas dari gadget itu. Apalagi sekarang aplikasi-aplikasi yang banyak itu ya, bisa bisa apa ya, bisa menggerus permainan-permainan yang sebenarnya sudah hampir punah. Jadi banyak sekali manfaatnya sebenarnya, ini bagus sekali itu, anak-anak banyak yang bermain malah bisa menemani jenengan juga. Ada manfaatnya juga, jadi sambil nungguin sekolah juga ya. Ya nanti mungkin itu Bu, nanti beberapa bacaan-bacaan yang akan saya berikan ke siswa itu tentang permainan mungkin ya, tentang permainan tradisional. Nanti kan ada beberapa tuh permainan berbagai macam itu kan, jadi nanti setiap kelompok berbeda teksnya, artikelnya gitu ya. Ini jadi malah spontanitas yang menghasilkan ide nih. Oke, kalau yang selanjutnya nih Bu, seperti permainan tradisional ini kan sudah jarang yang tahu, anak-anak juga sudah jarang jarang memainkan, jangan memainkan, tahu aja tidak, sudah nggak ada generasinya gitu ya Bu ya. Orang padahal kalau dulu bener, padahal dulu kita tuh kalau permainan tradisional yang menghentikan adalah azan maghrib. Iya betul sekali. Lalu mungkin ada ide lagi Bu, selain permainan tradisional gitu, ada lagi Permainan tradisional itu yang misalnya kita bacaan-bacaan itu ya ada hubungannya sih dengan permainan tradisional tadi yang sudah jenengan bahas tadi, apa ya, penggunaan gadget. Nah itu iya, mengurangi penggunaan gadget, atau bisa kita cari dampak penggunaan gadget juga bisa, itu dekat. Dan sekarang kan emang kalau anak-anak sekarang itu lebih suka gadget, yaitu dihubungkan dengan jenis-jenis permainan tradisional tadi kan. Memang kenapa anak lebih suka gadget, terus kita cari dampak-dampak bacaan-bacaan tentang dampak-dampak penggunaan. Mungkin ya kan seperti kita tahu ya, sebenarnya ya ada dampak positifnya, ada dampak positifnya juga banyak, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada dampak-dampak negatifnya. Apalagi kayak sekarang ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang di gadget itu, aplikasi apa itu namanya, TikTok lah, ya, betul. Terus Facebook macam ini orang tua malah bingung, nggak tahu apa-apa, malah anak SD malah lebih pintar, malah kadang itu loh saya yang heran ya. Mungkin itu pengaruh gadget, anak-anak didik muridnya malah ngajak TikTokan ke gurunya. Nah itu yang gurunya malah tidak tahu TikTok ini. Tapi ya ada sisi positifnya, anak lebih itu ya. Tapi ya itu bisa, mungkin banyak ya Mbak bacaan-bacaan yang tentang itu kan, mungkin ada ya, bisa mungkin itu pasti banyak artikel yang seperti itu, itu banyak. Mungkin itu bisa juga. Ya nanti saya catat dulu juga Bu untuk ini. Berarti pakai ini gadget, tentang apa tadi, permainan ya, permainan tradisional. Terus komen dampak gadget ya, dampak gadget gitu, tentang gitu ya. Itu memang jadi membuka lagi ya Bu ya, dari satu topik jadi bisa kita, wah iya ternyata dari situ kita bisa buka. Mungkin gunanya kita sharing ya sebenarnya sih. Ini bukan, kalau menurut saya sih ini bukan wawancara atau saya sebagai narasumber. Ini kita berbagi sharing lah, berbagi sharing. Ini kata-katanya saya memang suka belepot, maklum orang tua.
Jadi kita sharing, kita berbagi itu bukan hanya jenengan yang cari pengalaman ke saya, tapi saya juga jadi lebih tahu istilah-istilah. Kadang juga belum tentu yang sudah lama mengajar seperti saya mengajarnya sudah menyenangkan, sudah apa, kita malah bisa kayak jenengan bisa memunculkan ide, oh iya saya bisa banyak belajar juga dari jenengan, seperti itu. Jenengan ini memang rendah hati sekali sih. Gitu ya teman-teman. Jadi beberapa teman saya memang mereka ini beliau ini banyak yang rendah hati gitu. Jadi padahal mereka itu lebih hebat dari ini, cuman tidak mau dianggap hebat. Ya, oke. Itu yang kedua tadi, permasalahan yang kedua ya, Bu. Masih ada 2 permasalahan nih, Bu. Yang ketiga nih tentang apa sih, pelajaran IPAS, Bu. Karena sekarang kan sudah kurikulumnya berbeda, di kelas 4 dan kelas 1 itu pakainya IKM kan, pakai kurikulum merdeka itu kan. IPA sama IPS sudah enggak ada, tapi dileburkan jadi IPAS. Nah, itu cukup baru, cuman sebetulnya isinya sama, Bu. Nah, ini nanti pembelajarannya tentang materi perubahan energi, Bu. Itu ada solusi-solusi. Yang pertama ini pakai PJBL, pendekatannya memang sama, kontekstual, kemudian medianya memang seperti yang kemarin kita bahas, gambar-gambar. Di sini kardus bekas itu tadi sempat ditanyakan sama teman saya, Bu. Nah, ini kardus bekas itu fungsinya untuk apa? Kayak gitu. Itu nanti masuknya untuk membuat proyeknya, Bu. Untuk membuat rangkaian listrik sederhana. Nah, terus kemarin juga ada yang tanya nih, ini kan tentang listrik nih, sudah memikirkan ini belum tentang resiko yang ditimbulkan apa belum, kayak gitu. Nah, kalau menurut saya rangkaian listrik yang akan saya jadikan proyek, jadi anak-anak akan membuat rangkaian listrik itu memang cukup sederhana, Bu. Hanya membutuhkan batu baterai, kabel, dan saklar, juga lampu yang kecil-kecil gitu. Mungkin kalau untuk tingkat nyengat listrik itu mungkin nggak terlalu banget ya, Bu, tapi ya memang tetap beresiko. Cuma nanti sama saya itu pakai ini, tak tambahkan ini apa sih namanya, lakban ya, lakban. Jadi kan kita ketahui ya, kita sama-sama tahu apa namanya, beberapa benda yang konduktor mana, yang isolator mana. Kalau lakban termasuknya isolator dong, jadi itu tidak menghantarkan listrik ya. Jadi nanti biar agak aman juga itu untuk nutup bagian sambungan-sambungan yang menghasilkan listrik. Jadi itu nanti pakai lakban sehingga mengurangi resiko untuk tersengat listrik gitu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Terus apa ya? Untuk yang kedua ini hampir sama sih, cuman ada medianya itu nanti pakai audio visual. Mungkin di sini salah satu media yang saya maksud di sini adalah beberapa video pembelajaran yang dapat memberikan contoh beberapa perubahan energi gitu, Bu. Nah, gimana, Bu, pendapat Bu Puji tentang ini, proyeknya, tentang medianya, terus alat-alatnya gitu, Bu? Saya baru tahu ini, kalau misalnya ya baru tahu tahun ini sih ya, itu kurikulum apa Merdeka ya, IKM itu. Kalau IPA dan IPS itu digabung, karena saya kan iya masih pakai kurikulum 13, jadi ini juga baru ada IPA dan IPS digabung. Ya memang namanya kurikulum itu berganti-ganti, kita sebagai guru seharusnya tidak boleh kagetan, tapi ya tetap kaget saja sih. harusnya tidak boleh kaget ini, tapi tetap kaget loh. Karena apa ya, sering berganti-ganti kurikulum, walaupun intinya sama tapi tetap ya ada perbedaannya. Nah, untuk itu tadi pelajaran IPAS atau IPA dan IPS ya, IPA dan IPS digabung menjadi IPAS tentang perubahan energi. Berarti nanti itu ada proyek, mungkin berarti PJBL ya. Ya PJBL ada proyek, tadi proyeknya membuat rangkaian listrik rangkaian listrik sederhana itu kan menurut saya sih
resikonya masih kecil lah menurut saya, karena kita kan bukan main colok-colokan listrik, bukan. Kecuali kalau kita colok-colokan listrik kayak gitu ya, itu berbahaya sekali. Tapi kalau menurut saya membuat rangkaian listrik dari batu baterai itu kan kemungkinan kesetrumnya kecil sekali. Iya, itu kayaknya ya itu yang namanya yang bisa masuk untuk proyek di materi itu, dan sederhana. Terus anak-anak dengan teknik demonstrasi mungkin itu ya, berarti ya praktek ya. Iya ya, berarti metode demonstrasi itu kan anak lebih suka, berarti penasaran, oh ternyata dari listrik itu asalnya seperti ini. Itu mungkin dari situ ya anak jadi tahu asal muasal listrik, kenapa lampu bisa nyala, itu tujuannya ya. Iya kan. Nah, itu terus tadi sebelum membuat mungkin disajikan video-video video-video tentang perubahan energi ya. Ya soalnya kalau misalnya perubahan energi kita sajikan secara langsung kayaknya ya agak susah. Iya, masalah ya itu kalau bawa seperti itu yang agak tidak mungkin dan mengandung resiko. Bawa kulkas nanti kalau diminta sama gurunya ya malah ya, jadi itu bisa dengan cara menyajikan video-video tentang perubahan energi. Itu juga menarik minat siswa, dan siswa tidak jenuh. Sudah kita menonton video tentang perubahan energi, habis itu kita membuat proyek, dan tentunya menurut saya itu sangat-sangat menyenangkan sekali, sangat-sangat menginspirasi itu pembelajaran seperti itu. Bu, nanti untuk contoh-contohnya memang mungkin dengan video atau gambar-gambar gitu Bu, nggak memungkinkan sekali kalau misalkan dibawakan beberapa contoh-contohnya, apalagi yang perubahan energi yang dari listrik gitu ya, listrik ke panas, listrik ke gerak gitu ya. Masa ya kalau misalkan di kelas sih ada, kayak kipas ada, tapi kalau energi listrik ke panas kan misalnya contohnya setrika, itu juga iya. Terus misalnya lagi yang lainnya lagi apa nih kalau dari listrik? Oh ya, listrik ke panas juga solder ya. Terus ada yang lain juga, misalkan blender, listrik ke gerak ya. Itu juga lebih bahaya, terus juga berat Bu. Saya harus bawa mobil bawanya, tapi mobil siapa gitu. Oh iya, mungkin buka toko elektronik, atau anak-anak diajak ke toko elektronik aja ya. Elektroniknya beda itu ya, bisa ya. Siapa tahu dikasih bonus. Iya mungkin ya, nanti bonusnya buat gurunya. Aduh, kenapa kita jadi bercanda? Ya itu memang iya betul. Ya memang kita sering bercanda sih. Enggak apa-apa sih. Oke, jadi lumayan ini ya Bu ya, mendukung lah ya, jadi ada kecocokan dengan tema yang konten yang akan saya ambil itu ya. Untuk yang terakhir itu tentang matematika juga, cuman tentang pengoperasian bilangan, maksudnya mengoperasikan pembagian ya. Untuk mengoperasikan pembagian tadi sih sebetulnya nyambung juga dengan yang masalah yang pertama, cuma nanti yang pertama itu saya pakai PBL Bu, hanya disajikan masalah-masalah gitu ya. Kalau yang ini nanti saya ada proyeknya Bu, proyeknya itu nanti saya buat anak-anak nanti membuat ini papan permainan bingo. Jadi nanti itu rencana saya, nanti setiap kelompok membuat papan permainan bingo itu. Jadi bentuknya ini baru dalam angan-angan saya ya, saya juga belum membuatnya, belum mempraktekkan juga, cuman masih dalam angan-angan, gambaran, gerambiang gitu ya. Itu nanti setiap kelompok kan ini membuat papan bingonya itu terdiri dari 9 kotak. 9 kotak, nanti
dasarnya alasnya itu memakai karton, kertas karton umpamanya. Kertas karton nanti itu yang di dasar itu ya digambari tetap pakai kotak-kotak kayak gitu digarisi. Tapi nanti ada kartunya, di atasnya ada kotaan sendiri yang per kotak sendiri yang bisa diambil gitu kan. Nah, di atasnya itu kotakan itu nanti dikasih nomor tuh. Karena 9 kotak ya 1 sampai 9. 1 sampai 9. Nah, setiap nomor kotak, setiap kotak masing-masing ini ada di baliknya itu ada soalnya. Ada soalnya, soal tentang pembagian. Nanti gimana sih kelompok lain mengerjakan soal itu. Saling bertukar gitu Bu, umpamanya kelompoknya ada 3, jadi kelompok 1 ke kelompok 2 dikerjakan kelompok 3, punya kelompok 3 dikerjakan kelompok 1 kayak gitu. Nah nanti kelompok siapa yang paling cepat dan paling benar jawabannya, nah itulah dia pemenangnya. Tapi di dasar ini yang di alasnya nanti juga tetap dikasih ini kan kotak-kotak tadi, dikasih centang-centang, tanda centang gitu. Jadi biar nanti kalau sudah diambil itu ternyata sudah ada centangnya, berarti itu tandanya sudah dikerjakan dan sudah benar. Kalau belum ya masih di situ kayak gitu Bu. Tadi sempat saya diskusikan dengan dosen dan guru pamong saya. Mungkin ini untuk proyek sendiri kan memang kalau di PJBL itu kalau tidak salah proyeknya itu harus ada ibaratnya fungsinya gitu ya, ada fungsi, iya ada manfaatnya dari proyek itu yang bisa dipakai gitu. Nah dari ini yang saya pakai ini menurut guru pamong saya ini memang ya oke, nggak apa-apa bisa dibuat, cuman ini bukan cuman sih, memang bisa dipakai lagi gitu loh, asalkan anak-anak sudah bisa pembagian gitu. Nanti misal juga kalau misalkan kelas 4 ini sudah naik kan masih bisa dipakai buat kelas 4 yang sebelumnya gitu Bu. Menurut Bu Puji sendiri gimana Bu? Materi IPA itu ya, materi matematika. Aduh ini sudah ngelantur. Matematika mengoperasikan bilangan itu malah sangat bagus sekali itu tentang proyeknya. Saya membayangkan jadi murid kayaknya akan suka itu. Tentang pembelajaran tadi, melihat konsepnya, saya membayangkan misalnya saya jadi murid kayaknya suka. Iya, karena itu enggak monoton. Terus kalau biasanya ya kreatif, tidak monoton, kreatif, menyenangkan, dan kayak merasa tertantang mungkin ya, merasa tertantang karena nanti dapat poin seperti itu. Bukan cuma kalau selama ini kan kita ngajar matematika, mengerjakan dikasih nilai kan kayak sudah biasa dan sudah bosan mungkin lah, paling nilainya berapa kayak gitu. Dan kayak sekarang kan memang nilai-nilai itu bukan dari cuma mengerjakan soal, tapi kita mengerjakan soal dengan cara seperti apa yang kira-kira anak tidak jenuh atau bosan atau merasa tertekan. Biasanya kan kalau pelajaran matematika banyak yang merasa tertekan karena susah. Nah mungkin dengan cara seperti yang Bu Santi bilang tadi itu sangat bagus sekali, kreatif sekali, terus terang itu pembelajaran yang sangat kreatif menurut saya. Dan dilihat dari segi proyeknya, hasilnya itu juga bermanfaat sekali malah menurut saya Bu. Jadi anak tahu bisa mengerjakan tapi tidak merasa terpaksa atau terbebani, mengerjakan dengan sukacita. Nah itu yang susah itu kan mengajak anak mengerjakan soal atau memahami soal atau menyelesaikan soal tapi dengan sukacita. Nah dengan cara-cara seperti itu sangat-sangat menurut saya sangat-sangat kreatif sekali, sangat-sangat membantu anak, dan insya Allah itu menyenangkan sekali ke anak. Iya Bu, nanti saya coba gali lagi, mungkin bisa dikembangkan lagi atau gimana, nanti coba saya cari-cari lagi literatur atau sumber-sumber yang bisa saya pakai juga Bu. Nah ini karena kita sudah
panjang lebar, termasuk panjang lebar ternyata kita juga bisa memunculkan ide-ide secara spontan ya Bu ya. Ini juga sudah terjawab dari beberapa solusi-solusi yang akan saya ambil. Terima kasih sekali atas waktunya Bu Puji ya, sampai sore gini nih teman-teman. Di sini sudah jam berapa nih, ada jam nggak sih? Iya, udah jam 4 ini, masih di sekolah teman-teman ini. Sangat setia kawan juga ini. Tapi memang Bu Puji juga masih mengerjakan ya Bu ya. Kita memang masih bekerja. eh Iya, ada beberapa administrasi yang memang harus kita selesaikan gitu. Ya, terima kasih Bu Puji, terima kasih sekali waktunya. Nah, ini teman-teman, terima kasih sudah kok sudah ya, nggak tahu ya, kalian menonton juga nggak tahu saya ditonton atau tidak ya, semoga ditonton ya, semoga wawancara ini, video ini juga bermanfaat untuk kalian, mungkin bisa juga untuk referensi buat teman-teman guru yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.